Welcome to Hamzah El Hussein channel. Please subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, tergantung kalian kapan mendengarkan video audio ini. Ya, jadi selamat datang di channel Hamzah El Hussein. Video ini saya buat untuk siswa-siswi saya kelas 8 SMP Negeri 4 Palimanan, yang mana 2 minggu ini diharuskan untuk belajar dari rumah secara online karena ada wabah corona. Ya, jadi kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk menghindari percepatan virus corona ini mewabah. Jadi untuk memotong sirkulasi pewabah virus corona ini. Jadi akhirnya diberikan kebijakan untuk siswa-siswi belajar di rumah selama 2 minggu dari tanggal 16 Maret sampai 28 Maret 2020. Nah, makanya ketika ada pembelajaran secara online, maka saya harus membuat video audio ini untuk memberikan materi dan tugas kepada siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon, untuk mata pelajaran prakarya. Oke, sebelum mulai masuk materi, saya akan membahas sedikit tentang corona. Jadi virus corona ini diberitakan berasal dari Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar dari Cina itu ke seluruh dunia. Tapi saya tidak akan membahas tentang penyebarannya, sejarahnya gimana. Itu kalian bisa lihat sendiri di televisi, setiap hari ada beritanya. Kemudian bisa kalian browsing juga tentang corona ini. Yang saya ingin kasih tahu kepada kalian bagaimana sih cara mencegahnya gitu. Sebenarnya virus corona ini virus flu biasa yang katanya varian baru gitu. Jadi virus ini virus flu dengan varian baru dan katanya lebih berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Ya, sebenarnya kalau kematian sih flu biasa juga bisa menyebabkan kematian ketika daya tahan tubuh dan metabolisme kita itu lemah. Nah, kalian tidak usah panik ya. Kalau khawatir boleh, tapi panik jangan, karena kematian dari virus corona ini cuma 2%. Jadi ibaratnya ketika ada 100 orang yang kena, cuma 2 atau 3 orang yang meninggal. Ya itu sih memang udah takdir aja meninggal. Oke, jadi virus corona ini ditularkan melalui cairan si penderita yang menyebar ke berbagai tempat, yang akhirnya tempat ini kita pegang, kemudian kita pegang mulut kita, akhirnya kita terkena juga corona. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencegah corona? Yang pertama, gampanglah, jaga kesehatan diri, khususnya kebersihan diri. Ketika kita keluar rumah, kemudian berinteraksi dengan orang, kemudian kita pegang sesuatu kayak uang, atau kita pegang kalau misalnya naik angkot, kita pegang untuk naik angkot, megang pintunya ya kan. Ketika naik motor kita pegang stangnya. Nah, itu ketika sudah sampai rumah, kalian cucilah tangan dengan sabun sebelum kalian makan sesuatu atau menyentuh hidung, mata, atau mulut kalian, karena bisa saja si virus itu sudah ada di tangan kalian. Ketika kalian makan sesuatu, ya bisa masuk dan bisalah kena, ya kan. Jadi sering-seringlah cuci tangan dengan sabun. Ya, kalau misalnya kalian belum sampai rumah, ya bisa pakai hand sanitizer, antiseptik, untuk membunuh bakteri atau virus yang sudah ada di tangan kalian. Kemudian setelah menjaga kebersihan tadi, kebersihan diri, kalian juga konsumsi makanan yang bergizi. Karena gini, ketika kalian terpapar virus corona,
dan masuk ke dalam tubuh kalian tidak akan langsung merasakan efeknya. Kalian nggak langsung batuk-batuk, nggak langsung demam, nggak langsung sesak nafas, ya kan? Jadi indikasinya kan adalah batuk-batuk, kemudian bisa pilek, kemudian demam tinggi, dan nanti di akhirnya adalah sesak nafas yang bisa menimbulkan kematian. Nah, ketika pertama kali kena virus itu kalian nggak langsung merasakan hal tadi. Nah, virus ini berinkubasi atau berkembang biak dalam tubuh kalian selama 14 hari. Jadi selama 14 hari ini virus ini mulai tuh berkembang biak dari yang kecil kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, di proses mengembangnya virus ini dan kalian belum merasakan indikasi atau gejalanya, kalian tetap bisa menularkan virus ini, penyakit ini ke orang sekitar kalian walaupun kalian nggak merasakan itu. Nah, selama 14 hari ini virus itu bisa mati sendiri. Bagaimana caranya? Ya tadi, meningkatkan imun kita, meningkatkan metabolisme kita. Jadi yang pertama tadi, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, kemudian banyak minum air bening, ya kan, air mineral, kemudian rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga, kemudian gaya hidup sehat, itu si virus bisa mati sendiri, ya kan? Nah, kebanyakan kita nonton berita-berita di TV itu hanya diberitakan sekian ribu orang kena, sekian ratus orang meninggal dunia, tapi tidak menceritakan atau tidak diberitakan bahwa yang ribuan ini ternyata sembuh. Makanya orang-orang panik. Jadi ketika kalian sudah terkena, misal ya, amit-amit ini sih, mudah-mudahan enggak, kalian terkena virus corona, kemudian kalian sudah merasakan gejalanya, ya langsung aja hubungin medis. Atau tadi pola hidup sehat. Kalau udah 14 hari kalian tetap ada gejala itu, hubungi medis. Tapi jangan khawatir, penderita corona di Indonesia ini juga sudah pada sembuh, ya kan? Nah, itulah sekilas tentang corona, ya kan? Seperti yang kayak biasa saya lakukan di kelas. Kalau sebelum ngajar pasti saya akan melakukan brainstorming dulu, cerita-cerita dulu, intermezzo biar santuy, biar santai, nggak tegang. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Tapi sebelum masuk materi juga, kalian bisa siapkan alat tulis kalian, siapkan pulpen dan buku kalian, karena kalian harus merangkum materi yang nanti saya akan sampaikan, ya kan? Silakan siapkan alat tulisnya. Saya hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya anggap kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian ya. Nah, kita mulai aja. Jadi saya akan bahas tentang bab 3, yaitu budidaya satwa harapan. Oke, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan juga tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, tujuannya adalah kalian harus tahu apakah itu satwa harapan. Nanti kalian harus tahu apa sih satwa harapan itu, ya kan? Yang kedua, kalian harus tahu ciri-ciri satwa harapan itu seperti apa. Yang ketiga, kalian juga harus tahu manfaat dari satwa harapan itu apa. Yang keempat, kalian juga harus tahu contoh-contoh satwa harapan. Tujuan berikutnya adalah kalian harus tahu alat dan bahan yang diperlukan untuk memelihara atau untuk budidaya satwa harapan. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran ini. Oke, jadi apa itu satwa harapan? Apakah satwa ini memberikan harapan pada kita? Tapi kayaknya kita tidak perlu berharap kepada satwa. Takutnya dia jadi PHP, memberi harapan palsu. Kayak mantan-mantan kalian mungkin ya. Ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit definisi satwa harapan. Jadi satwa harapan itu adalah hewan alternatif yang
dipelihara yang memiliki manfaat yang besar bagi si peternak dan juga memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis adalah memberikan keuntungan bagi si peternak. Itulah satwa harapan. Nah, gimana sih ciri-ciri dari satwa harapan ini? Ciri yang pertama adalah si satwa ini atau hewan ini memiliki siklus hidup yang pendek. Yang kedua, hewan ini tidak mudah terkena penyakit. Yang ketiga, hewan harapan itu harganya murah. Yang keempat, mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ada 4 ciri satwa harapan. Berikutnya, ketika kita membudidayakan satwa harapan, yang namanya budidaya itu pasti bermanfaat untuk si peternak, ya kan? Nah, apa sih manfaat satwa harapan ini? Jadi satwa harapan ini yang pertama bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Yang kedua bisa dijadikan sebagai pakan. Dan yang ketiga bisa dijadikan hewan laboratorium yang biasa digunakan untuk kegiatan riset atau penelitian atau praktikum. Biasanya jelas untuk pelajaran biologi. Oke, itu adalah manfaatnya. Berikutnya adalah contoh-contoh dari satwa harapan. Yang pertama ada cacing tanah. Yang kedua ada jangkrik. Yang ketiga lebah madu. Yang keempat ulat sutra. Nah, itu contoh-contoh dari hewan atau satwa harapan. Oke, itu adalah definisi atau pengertian, kemudian ciri-ciri, manfaat, dan contohnya. Oke. Nah, semoga bisa dipahami walaupun cuma sedikit. Berikutnya saya akan membahas secara singkat saja tentang contoh-contoh tadi. Saya akan menguraikan sedikit lah. Tadi ada 4 ya yang saya sudah berikan contohnya. Cacing tanah, jangkrik, lebah madu, dan ulat sutra. Jadi ketika kita memelihara hewan tadi, ketika panen kita pasti ingin mendapatkan manfaat dari si hewan-hewan tadi ya. Oke, saya akan mulai aja dari cacing tanah. Cacing tanah itu adalah hewan hermafrodit, hewan yang memiliki 2 alat kelamin. Jadi dia ketika ingin berkembang biak tidak memerlukan pasangan. Dan hewan yang terlihat menjijikan ini, ya kan? Ini ternyata memiliki banyak manfaat. Yang pertama, ini kotorannya bisa untuk menyuburkan tanah. Berikutnya ternyata cacing ini memiliki banyak protein menurut penelitian yang dilakukan. Sehingga cacing ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan katanya. Selain tadi bisa menyuburkan tanah, cacing ini bisa jadikan obat. Ya, konsumsinya jelas harus diolah dulu. Nggak mungkin kita sakit langsung makan cacing gitu kan, nggak mungkin. Jadi ada pengolahan khusus yang dilakukan untuk membuat si cacing ini bisa dijadikan obat. Jadi menurut penelitian, cacing ini bisa dijadikan obat demam atau obat panas, obat tipes, kemudian bisa juga obat konstipasi yaitu susah buang air besar, untuk diare juga, kemudian bisa untuk mengobati luka. Oke, selanjutnya cacing juga bisa dijadikan sebagai pakan untuk hewan ternak lainnya. Cacing bisa digunakan untuk pakan burung dan ikan predator. Nah, itu adalah manfaat dari cacing tanah. Hewan berikutnya adalah jangkrik. Nah,
jangkrik ini selain bisa menemani kita tidur dengan suaranya yang indah, yang kiri gitu suaranya, itu ternyata memiliki banyak manfaat juga. Jelas yang pertama adalah sebagai pakan hewan ternak lain seperti ikan, predator, burung. Kemudian ya disajikan secara langsung atau dibuat tepungnya. Itu manfaat pertama dari jangkrik. Dan ternyata juga jangkrik katanya menurut penelitian memiliki sumber gizi yang cukup lumayan lah untuk kita, untuk manusia. Makanya di daerah-daerah tertentu jangkrik itu digunakan sebagai bahan makanan. Bisa dibuat sate jangkrik, nasi goreng jangkrik, rempeyek jangkrik, dan jangkrik-jangkrik lainnya. Ya mungkin kalau kita yang menganggap itu kayaknya jijik gitu kan, tapi ternyata di beberapa daerah dijadikan sebagai makanan. Makanya itu disebut satu harapan mungkin ya. Sehingga ini kita berharap sekali kepada jangkrik ini memberikan manfaat, dan ternyata bisa juga. Berikutnya adalah hewan lebah madu. Jelas hewan ini memberikan manfaat, yaitu kita bisa mengambil madunya. Madunya ini pun bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh kita. Berikutnya adalah ulat sutra. Ulat sutra juga yang seperti kalian sudah tahu, jelas dia diambil seratnya yang dijadikan bahan baku untuk pembuatan kain sutra. Nah, itu adalah ulasan singkat tentang contoh-contoh satwa harapan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat bahan yang digunakan untuk membudidayakan hewan harapan. Jadi apa sih alat dan bahan yang diperlukan untuk budidaya hewan ini? Oke, bahan yang diperlukan untuk budidaya satwa harapan ini adalah bibit, ya kan? Jelas yang pertama harus bibitnya dulu nih, kita pilih dulu bibitnya. Berikutnya bahan yang diperlukan adalah pakannya. Jadi setelah kita menentukan bibit, kita juga harus tahu nih hewan ini pakan yang bagusnya apa untuk kelangsungan hidup si hewan ini. Next, setelah bibit dan pakan, kita juga harus menyiapkan air. Yang namanya makhluk hidup pasti perlu air untuk minum, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah obat dan vitamin. Jadi setiap hewan ternak itu perlu yang namanya suplemen. Agar apa? Agar kualitas dari hasil panennya itu jadi lebih bagus. Bahan berikutnya adalah tempat pemeliharaan atau kandang, ya kan? Jadi ketika kita pelihara cacing tanah, pelihara jangkrik, itu tempatnya jelas harus berbeda. Tempatnya atau kandangnya kan tidak mungkin lingkungannya sama. Lebah madu, kemudian ulat sutra pasti memerlukan tempat pemeliharaan atau kandang yang berbeda. Itu adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk memelihara atau membudidayakan satwa harapan. Kemudian alat yang diperlukan, yang pertama nih tempat makan dan tempat minum. Jelas gak mungkin kita kalau mau ngasih makan pada bruk-bruk aja harus ada tempatnya. Atau kalau mau ngasih minum kita tuangin aja biur gitu kan, gak mungkin, emangnya mandi. Kemudian adalah spray, semprot. Jadi bisa digunakan untuk menyemprotkan anti hama atau disinfektan di daerah kandang, sehingga penyakit tidak menjangkiti atau tidak menular kepada hewan yang kita pelihara itu. Berikutnya alat yang diperlukan adalah jelas alat-alat kebersihan, karena kandang ini harus kita bersihkan setiap beberapa periode.
untuk menjaga kesehatan hewan-hewan itu, hewan yang kita pelihara. Itu adalah alat-alat sederhana yang diperlukan untuk membudidayakan hewan harapan. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang bertanya? Ya, saya rasa nggak ada. Cukup jelas ya. Jadi itulah ulasan singkat materi bab 3 tentang budidaya hewan harapan atau satwa harapan. Mudah-mudahan bisa berguna walaupun sedikit. Nah, berikutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi yang pertama tadi kalian harus rangkum. Yang kedua ini ada tugas latihannya. Siapkan. Udah tadi siapkan alat tulisnya. Jadi siap-siap untuk menulis soal yang nanti saya akan bacakan. Oke, siap ya. Tuliskan alat, bahan, dan cara untuk memelihara hewan. 2. 1. Bawahnya cacing tanah. 2. Jangkrik. 3. Lebah madu. 4. Ulat sutra. Jadi ada 4 soal, dan masing-masing itu kalian harus menuliskan alat, bahan, dan cara yang diperlukan untuk memelihara 4 hewan tadi. Contoh misal nomor 1, cacing tanah ya. Jadi kalian harus menuliskan alat, bahan, dan cara untuk memelihara cacing tanah. Kalian harus tulis alat yang digunakan untuk memelihara cacing tanah apa, kemudian bahan untuk memelihara cacing tanah apa, dan cara untuk pemeliharaannya bagaimana. Kedua sampai keempat juga sama ya. Jadi cara memelihara jangkrik bagaimana, ulat sutra gimana, dan lebah madu gimana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa menggunakan sumber literasi atau literatur dari buku paket bisa, LKS bisa, atau kalian silahkan boleh browsing di internet, atau kalian juga bisa observasi langsung di daerah kalian. Coba kalian perhatikanlah di tetangga kalian atau di desa kalian, di blok kalian ada tidak yang memelihara hewan-hewan tadi. Ada nggak yang memelihara cacing tanah? Atau ada nggak yang memelihara jangkrik, lebah madu, atau ulat sutra? Untuk lebah madu dan ulat sutra mungkin jarang ya kalau di daerah kita. Mungkin untuk yang cacing tanah dan jangkrik ada yang pelihara. Kalian bisa tanya langsung ke si peternaknya. Atau yang jangkrik ini gampang lah, kalian ke pasar aja, di tempat yang jual makan burung. Kalian bisa tuh tanya, ada biasanya yang jual jangkrik tuh, kalian tanya lah gimana cara pelihara jangkrik ya. Jadi silakan gunakan literatur tadi ya, dari buku atau dari internet atau observasi langsung. Nah, silakan dikerjakan. Nanti ketika kita masuk sekolah, kita akan bahas sama-sama, dan saya akan jadikan itu sebagai nilai untuk di bab 3 ini ya. Jadi kalian harus mengerjakan rangkuman dan soal yang sudah saya berikan tadi. Oke, demikianlah video audio materi bab 3 prakarya tentang budidaya satwa harapan ini. Semoga ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi. Saya Hamzah Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya, Hamzah Hussein, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu video yang saya upload selanjutnya. Ya, silahkan kalian lihat-lihat video-video di channel saya. Ada juga cerita-cerita horor. Yang suka cerita-cerita horor, silahkan di subscribe sama like. Oke?